I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengawasan. Baik, saya lanjutkan ke materi saya. Pengawasan adalah proses menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang mendukung pencapaian hasil sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Pengawasan diarahkan untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, serta membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen yang melibatkan pengamatan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana dan peraturan. Menurut para ahli, Teh Hani Handoko menyatakan pengawasan sebagai proses yang menjamin pencapaian tujuan organisasi. Menurut G.R. Terry, mendefinisikan pengawasan sebagai proses menentukan standar, menilai pelaksanaan, dan mengoreksi penyimpangan agar sesuai rencana. Menurut McFarland, menyebutkan pengawasan sebagai proses untuk memastikan hasil pelaksanaan oleh bawahan sesuai instruksi dan rencana. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pengawasan. Fungsi utama pengawasan adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara rinci, fungsi pengawasan meliputi 1. Menilai apakah setiap unit organisasi menjalankan tanggung jawab sesuai standar. 2. Memastikan dokumen dan laporan mencerminkan kegiatan yang sebenarnya. 3. Menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh manajemen. 4. Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan pengawasan adalah untuk 1. Memastikan pencapaian tujuan organisasi. 2. Mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja. 3. Menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 4. Membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengawasan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan internal kontrol yang dimana dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan dalam organisasi. Tugasnya yaitu untuk mengumpulkan data, menilai kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kedua ada pengawasan eksternal kontrol yang dilakukan oleh pihak luar organisasi, auditor, independen, lembaga pemerintah, dan lain-lain. Tujuannya untuk memastikan organisasi menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya ada proses pengawasan yang dimana menetapkan standar kinerja berdasarkan rencana dan tujuan organisasi. Yang kedua, mengukur dan memantau pelaksanaan untuk mengetahui kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Yang keempat, ada mengambil tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan agar pelaksanaan kembali sesuai dengan rencana. Selanjutnya kesimpulan. Pengawasan merupakan proses penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan tidak hanya untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kesalahan dan pemborosan sumber daya. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mencapai tujuan secara optimal. Secara khusus, pengawasan membantu organisasi untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan perintah yang telah ditetapkan. Memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan organisasi, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan dalam organisasi untuk mencari solusi perbaikan. Pengawasan harus dilakukan secara objektif, teliti, dan berkesinambungan agar dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, pengawasan yang baik juga harus fleksibel dan ekonomis sehingga tidak membebani organisasi secara berlebihan. Dengan demikian, pengawasan menjadi alat kontrol yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya saran. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disarankan agar setiap organisasi senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan dengan menetapkan metode yang sistematis dan objektif.
Pengawasan sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan agar setiap penyimpangan dapat segera terdeteksi dan diperbaiki. Selain itu, pimpinan organisasi perlu memperkuat komunikasi serta koordinasi antar bagian agar proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan pemanfaatan teknologi yang memadai juga sangat diperlukan untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Dengan menyesuaikan sistem pengawasan terhadap kondisi dan kebutuhan organisasi, diharapkan pengawasan dapat berjalan secara fleksibel, namun tetap memberikan hasil yang optimal.